Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Wiyanti ingatkan untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Dimanapun kalian pergi, selalu gunakan masker. Karena apa? Karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Materi ini ada di tema 3, subtema 1. Kita akan pelajari apa saja organ pencernaan hewan dan apa saja organ pencernaan manusia serta fungsi masing-masing. Pertama yang akan kita bahas adalah organ pencernaan hewan dan fungsinya. Apa saja organ pencernaan pada hewan dan fungsinya masing-masing. Kita akan mengambil hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanannya dalam 2 tahap. Apa saja 2 tahap itu? Yang pertama, kita ambil contoh sapi ya. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Sapi pada fase pertama dia akan mengunyah makanannya secara singkat. Dalam keadaan makanannya masih kasar, dia akan memasukkannya ke dalam rumen lambung. Ya, dia akan terus mengunyah dan memasukkan makanan ke lambung sampai rumen itu terisi penuh. Tahap selanjutnya, setelah rumen terisi penuh, sapi akan mengeluarkan makanan yang ada di dalam rumen tadi, dia akan keluarkan ke mulut dan mengunyahnya lagi hingga halus. Dari rumen, dia akan keluarkan ke mulut, dikunyah lagi. Dia akan kunyah sampai halus. Setelah halus, dia akan masukkan lagi makanan itu ke rumen lambung. Jadi 2 tahap. Tahap pertama, kunyah, masuk rumen, masih kasar. Tahap kedua, dari rumen penuh, dia akan keluarkan lagi, kunyah lagi, dan masukkan lagi ke rumen. Seperti itu. Nah, apa saja organ yang ada di dalam pencernaan hewan dan fungsinya? Yang pertama, organ pencernaan hewan yaitu rongga mulut atau cavum oris. Di dalam mulut ini terdapat lidah dan gigi. Apa fungsi gigi? Kita perhatikan satu-satu. Pada hewan ruminansia ada 3 jenis gigi. Yang pertama gigi seri atau incisivus, berfungsi untuk menjepit makanan. Kemudian jenis gigi yang kedua adalah gigi taring atau sapinus. Tapi pada hewan ruminansia gigi taring ini tidak berkembang. Jenis gigi yang ketiga adalah gigi geraham atau molare. Dia bentuknya besar karena dia fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian, organ pencernaan pada hewan ruminansia yang kedua adalah kerongkongan atau esophagus. Dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan, dia hanya lewat saja. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk menyimpan makanan. Yang pertama, seperti pada tahap 1 atau fase pertama. Lambung ini berfungsi untuk menyimpan makanan yang akan dikunyah dan sebagai tempat pembusukan makanan. Pembusukan makanan ini berarti pada tahap yang kedua. Kemudian, setelah makanan busuk, ya, dia akan melanjutkan perjalanannya menuju ke usus halus dan anus. Dalam usus halus, ya, dia akan mengalami proses yang namanya absorpsi dan fermentasi. Absorpsi itu adalah menyerap sari-sari makanan, dan sari-sari makanannya dia akan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa-sisa makanan atau ampasnya dia akan buang melalui anus, ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi 4 bagian yang ada pada lambung. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Ada 4 bagian pada lambung. Lambung pada hewan ruminansia ini besar ukurannya, tidak seperti lambung kita, ya. Ini kenapa orang-orang banyak bilang, orang-orang banyak mengatakan kalau perut sapi itu ada 4.
padahal perutnya satu, lambungnya satu, tapi dia memiliki 4 bagian yang besar-besar. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Perhatikan gambarnya, di mana rumen, di mana omasum, di mana obamasum, kalian harus bisa membedakannya. Rumen ini berfungsi untuk tempat menyimpan makanan sementara, ya. Kemudian bagian yang kedua, retikulum atau perut jala. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat pencampuran atau pengaduan zat-zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Kemudian bagian ketiga yaitu omasum. Omasum ini berfungsi untuk menghaluskan makanan secara kimia. Dia dibantu oleh kelenjar enzim. Bagian keempat dari lambung hewan ruminansia adalah obamasum atau perut asam. Dalam obamasum, makanan kembali dicerna dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Nah, enzim klorida ini akan mengaktifkan enzim pepsinogen. Nah, enzim pepsinogen ini yang akan membantu pencernaan serta membunuh bakteri jahat yang ada pada makanan yang hewan itu makan. Lanjut, ya. Setelah mempelajari organ pencernaan pada hewan dan juga fungsinya masing-masing, selanjutnya kita akan mempelajari organ pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, ini ada anak kecil semangat sekali untuk belajar, jadi kalian di rumah juga harus semangat untuk belajar ya. Apa saja yang akan kita bahas ada di organ pencernaan manusia. Jadi manusia itu memerlukan makanan untuk memberikan nutrisi pada tubuh. Nutrisi dapat diserap kalau dia sudah mengalami proses pencernaan. Nah, yang kita bahas ada 3, yaitu fungsi pencernaan pada manusia, kemudian 2 macam sistem pencernaan pada manusia, yaitu mekanik dan kimiawi. Yang ketiga adalah organ pencernaan dan juga fungsinya masing-masing. Lanjut, kita akan mempelajari fungsi sistem pencernaan pada manusia. Apa sih fungsi dari sistem pencernaan ini? Yang pertama, dia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut. Ya. Fungsi yang kedua, menyerap zat makanan untuk dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi yang ketiga, yaitu membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan dalam tubuh. Nah, kalau ketiga fungsi ini bekerja secara baik, itu berarti sistem pencernaan pada diri kita itu normal atau berjalan dengan baik, dalam keadaan yang baik. Lanjut. Sistem pencernaan pada manusia. Ada 2 macam sistem pencernaan pada manusia, yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Kita bahas satu-satu. Sistem pencernaan mekanik, yaitu sistem pencernaan yang mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus dengan cara dihancurkan dengan bantuan gigi. Kemudian yang kedua, sistem pencernaan kimiawi, yaitu proses mengubah makanan atau proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, baik yang ada di mulut, di lambung, maupun yang ada di dalam usus kita. Selanjutnya, setelah membahas tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya, anak-anak bisa perhatikan gambar di atas ini adalah gambar yang menunjukkan organ-organ pencernaan pada tubuh kita. Perhatikan, yang ada ditunjuk dengan tanda panah. Pertama mulut, kemudian kerongkongan, di mana lambung, pankreas, usus halus, hati, dan empedu itu letaknya di mana. Itu kita harus perhatikan. Dan kita akan bahas satu-satu dari ke semua organ pencernaan kita ini. Yang pertama mulut. Ya, di dalam mulut kita terjadi 2 macam proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi.
Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang menggunakan gigi kita dengan bantuan lidah. Kemudian pencernaan kimiawi yaitu menggunakan enzim petialin dan juga ludah. Kita perhatikan apa saja yang ada di dalam mulut kita. Dalam mulut kita, di mulut kita ini ada gigi, kemudian lidah, dan juga kelenjar lidah. Lantas, apakah sudah ada yang tahu masing-masing fungsi dari gigi, lidah, dan kelenjar lidah ini? Ya, betul sekali. Gigi kita itu berfungsi untuk melumat makanan sampai halus, sampai mudah dicerna. Makanya kita sering dikatakan atau dibilang kalau ngunyah makanan itu yang lama sampai halus supaya usus kita nanti mencernanya mudah. Maksudnya ini, jadi gigi kita ini berfungsi untuk melumat makanan, untuk menghancurkan makanan sampai lebih halus, ya, jadi mudah dicerna. Kemudian di mulut kita ada lidah. Lidah ini fungsinya untuk apa? Ya, lidah ini fungsinya untuk menempatkan makanan saat dikunyah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membantu menelan makanan. Fungsi ketiga, membolak-balikan makanan sehingga semua makanan hancur merata. Jadi kadang kita itu kalau ngunyah di sisi kanan, kemudian tiba-tiba kita beralih ke sisi kiri. Itu ulah dari lidah kita. Lidah kita yang bekerja untuk membolak-balikan makanan dari kanan ke kiri kayak gitu untuk supaya makanan ini hancur secara merata. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan ludah. Ludah ini punya enzim, namanya enzim petialin, yang berupa amilase. Dia akan merubah zat tepung menjadi zat gula. Organ pencernaan kedua pada diri manusia, pada diri kita, yang kedua adalah kerongkongan, atau disebut juga esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi untuk mendorong makanan supaya sampai pada lambung. Lantas bagaimana cara kerongkongan ini bekerja? Kerongkongan ini mendorong makanan dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan oleh dinding kerongkongan. Organ berikutnya yaitu lambung. Nah, lambung kita ini mencerna makanan dengan dua cara, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, lambung mencerna makanan dengan gerakan peristaltik, dan secara kimiawi, lambung ini mencerna makanan dengan bantuan getah lambung yang terdiri dari asam lambung atau asam klorida dan HCl dan bantuan enzim. Nah, asam lambung ini fungsinya untuk apa? Asam lambung ini berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ada pada makanan. Sedangkan enzim pada lambung kita fungsinya untuk apa? Enzim pada lambung kita berfungsi untuk memecah makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga nantinya dengan mudah akan diserap. Lanjut. Organ pencernaan pada manusia yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimia dengan menyerap sari-sari makanan. Ada 3 bagian dalam usus halus. Yang pertama, usus 12 jari. Usus 12 jari ini mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Masing-masing getah pankreas dan getah empedu ini punya fungsi sendiri-sendiri. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak, dan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Ketiganya ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase pada usus 12 jari, dia berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan enzim tripsin, dia berfungsi untuk mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase, dia berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, tahukah kalian bahwa getah pankreas ini tidak hanya mengandung enzim, tapi pankreas juga memiliki kandungan yang namanya hormon insulin. Apa fungsi hormon insulin? Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah kita.
Bagian kedua dari usus 12 jari yaitu usus kosong. Pada usus kosong ini terdapat enzim erepsin, kemudian enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase yang berfungsi untuk mengurai kandungan karbohidrat dan juga kandungan protein pada makanan kita. Karbohidrat dia akan diubah menjadi zat gula, sedangkan protein dia akan diubah menjadi asam amino. Bagian ketiga dari usus halus yaitu usus penyerapan atau ileum. Dinding usus penyerapan dia terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Villi ini bertugas untuk menyerap sari-sari makanan dalam bentuk zat gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin maupun mineral. Itulah ketiga bagian pada usus halus. Selanjutnya, organ pencernaan manusia selanjutnya adalah usus besar. Usus besar ini dia memiliki dinding yang berfungsi untuk menyerap air yang terdapat pada sisa makanan dan juga membusukkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita menjadi kotoran atau feses. Dalam pembusukan makanan, usus besar dibantu atau dilakukan oleh bakteri pembusuk yang dinamakan Escherichia coli. Nah, kotoran hasil pembusukan ini akan didorong menuju ke rektum. Rektum adalah bagian akhir atau ujung dari usus besar. Organ pencernaan yang paling akhir pada manusia yaitu anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya kotoran. Jadi, setelah pada rektum kotoran itu penuh, di rektum itu sudah penuh dengan kotoran, rektum akan berkontraksi, mendorong sisa-sisa makanan atau kotoran dalam bentuk feses ini menuju ke anus. Kemudian anus akan mengeluarkannya. Nah, itulah organ-organ pencernaan yang ada di dalam diri manusia, dalam diri kita, beserta fungsinya masing-masing. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia beserta fungsinya masing-masing. Semoga apa yang Bu Yanti sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.